Nggak perlu, Mbak, saya. Sebentar, Mbak, mau ngobrol sebentar. Ya. Kuncinya? Oh, iya. Ini dari pengelola, saya di info dari pengelola ini tuh, tentang Mbak Loli itu. Ya? Enggak, cuman info aja dari pengelola ini sampaikan buat saya. Ngapain gua kabur? Sedangkan di sini aja tempat tinggal gua. Ya, itu. Ngapain gua kabur? Ngapain lu bilang ke orang-orang kalau lu ngejemput gua, buat lu udah ngereketin gua, ngapain? Lu ngapain datang ketika gua nggak di apartemen? Ya jelas lah gua nggak di apartemen. Orang gua tadinya ke rumahnya Fadel, gila. Di awal video tadi tentang dimana Nikita Mirzani, Dr. Oki sama saudaranya Nikita Mirzani juga sama petugas hotel, petugas apartemen ya, yang mendatangi apartemen Loli dan tidak dibukakan pintu. Di situ ada suaranya Loli yang masuk di kamera ya. Tapi dari klarifikasi Loli, dia menyangkal kalau ada di apartemen tapi berada di rumah Fadil. Kemudian video itu sebenarnya masih panjang yang jelek-jelekin beginilah begitulah yang Nikita masuk ke apartemen lah dan lain sebagainya. Sesuatu yang nggak patut dicontoh. Bagaimanapun orang tua itu inginnya anak ini bisa ditata masa depannya untuk lebih baik lagi. Kan yang namanya hidup tidak sehari dua hari ya teman-teman, tapi panjang, dan panjang ini banyak sekali cobaan-cobaan yang ada. Kalau kita lihat dari Loli ini anak tumbuh dewasa sebelum waktunya. Juga pinter ngomongnya minta ampun. Makanya di sini sebagai orang tua kita juga harus memberikan contoh yang baik dalam bertutur kata, dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam memperlakukan orang lain walaupun orang lain ini sudah kita benci dan lain sebagainya. Apalagi saat ini dunia internet, tentunya apapun yang kita lakukan ketika diunggah di internet pasti akan bisa direkam jejaknya dilihat oleh anak-anak kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Dan sesuatu yang menjadi kebiasaan itu dianggap hal yang wajar. Pada akhirnya seperti itu. Misalnya ngata-ngatain orang, seringkali berkata begitu, pada akhirnya ya orang di sekitarnya dalam pikirannya wajar dia marah-marah seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Ini saya lihat apakah Loli ini ada pengaruh Fadil atau dikuasai Fadil kehidupannya, misalnya media sosialnya, HP-nya atau apalah itu, ataukah semuanya itu atas inisiatif Loli sendiri. Soulmate. Kalau soulmate berarti ada dua orang. Soulmate lambang dari seorang perempuan dan laki-laki. Nah, jadi sebenarnya putusan Loli begini begitu tidak Loli sendiri yang memutuskan, tapi juga ada campur tangan dari Fadil di sini. Ya, sudah omong-omongan dengan Fadil. Apakah kamu melakukan semuanya itu dengan keterpaksaan? Acceptance, jangan salah terima dulu. Kita dilarang salah terima, karena ternyata Loli juga memberikan memberikan persetujuan untuk melakukan ini dan itu yang selama ini terjadi, misalnya aborsi, misalnya ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi ada persetujuan juga dari Loli, ada rundingan-rundingan juga dengan Loli. Kalau kamu membayar kuliah Fadil, apakah kamu dengan tulus ataukah kamu terpaksa melakukan itu? Grief, ada kesedihan. Jadi bisa dibilang Loli juga merasa sedih ketika dia diminta untuk membayar kuliah Fadil. Ya, kenapa? Itu menambah problematika di kehidupan Loli, karena dia kan hidup sendiri, menghidupi dirinya sendiri. Kalau sudah dimintai pertanggungjawaban untuk membayar kuliah Fadil, di sini agak keteteran hidup Loli, makanya ada simbol kesedihan di sini. Tapi mengapa kamu lakukan itu? Kenapa? Karena vanity. Jadi Loli ini merasa kayak
saya bisa, ini lo Loli, bisa hidup sendiri, bisa mencukupi kamu dan lain sebagainya. Kesombongan ini pada akhirnya yang menjatuhkan Loli karena hutang yang menumpuk banyak, 400 JT yang pada akhirnya dilunasi oleh Nikita Mirzani. Ya, karena kesombongannya. Padahal dia sebenarnya merasa terbebani dengan membayar kuliah Fadil itu. Ada simbol duka cita. Kamu memberikan klarifikasi di media sosial. Apakah itu karena disuruh seseorang? Enlightenment. Ada masukan dari seseorang di sini untuk memberikan keterangan-keterangan biar masalah ini tidak menjadi kacau dari pihaknya Loli seperti itu. Di sini ada anak kecil dengan orang tua. Jadi, Loli memang ada masukan-masukan untuk memberikan pernyataan yang berseberangan dengan pernyataannya Nikita Mirzani. Tujuannya ya untuk kepentingan dari Fadil dan keluarganya agar nama baik mereka bisa baik-baik saja. Ini fungsinya. Apakah kamu dengan tulus mau memberikan pernyataan-pernyataan itu demi kebaikan nama Fadil dan keluarganya? Growth, pertumbuhan. Ya, dia dengan senang hati memberikan keterangan dan pernyataan di media sosial itu ternyata untuk menumbuhkan nama baik Fadil dan keluarganya. Dari ke-6 kartu ini ternyata Loli kenapa bisa seperti ini itu juga ada hubungannya dengan Fadil. Karena di sini ada soulmate-nya. Di mana mereka memang menjalin sebuah hubungan berpacaran lebih dari pacaran karena dirumorkan sudah pernah aborsi 2 kali. Dan ketika kita bertanya apakah kamu dipaksa Fadil untuk membayar kuliahnya, ada acceptance, jangan salah terima dulu. Jangan salah terima dulu terkait dari apa yang sudah terjadi di dalam hidup Loli. Ini menandakan karena Loli juga ternyata ikut andil dalam kehidupan yang terpuruk seperti itu. Ditambah lagi ada campur tangan Fadil, juga sikap dan sifat Loli yang seperti itu jadi kayak tumbuh sama tutupnya, plek-ketiplek yang jadinya seperti ini. Anak-anak yang masih di bawah umur tapi kelakuannya lebih-lebih dari orang dewasa ya. Cara bicaranya yang seperti itu, klarifikasi yang seperti itu, kelakuannya juga seperti itu dan lain sebagainya. Dan di sini Loli ternyata ada sifat vanity. Ada kesombongan di sini. Kearoganan di sini. Saya sanggup hidup, saya sanggup mencukupi, saya sanggup begini. Jadi disinilah juga hancurnya Loli karena apa? Kesombongannya merasa mampu berdikari. Sombong Loli di sini. Kalau tadi itu beritanya dia melarikan diri, kabur ketika dijemput oleh Nikita Mirzani dan timnya. Apakah nanti kedua kalinya dia bisa kabur lagi? Karena kan Loli keterangannya diperlukan di sini sebab dari pernyataan Nikita Mirzani yang menjadi korban ini Loli. Yang dilaporkan adalah Fadil Bazide. Tapi Lolinya masih membela Fadil di sini. Bagaimanakah nasib Loli untuk penjemputan yang kedua ini? Yang kedua yang akan datang. Perseverance, ada ketekunan di sini. Jadi dari pihak Nikita Mirzani masih berusaha untuk bisa menghadirkan Loli di kepolisian untuk diperiksa di sini ya. Ada perseverance di sini masih berusaha keras dengan usaha-usaha yang tekun. Apakah Loli tidak kabur lagi? Isolasi yang pada akhirnya Loli bisa dipantau kehidupannya untuk tidak bisa kabur lagi di sini. Ada isolasi Loli ini. Jadi ya menghadapi satu anak yang barbar seperti ini memang agak susah ya. Mau dikeras dia juga anak. Gak tega orang tua, tapi mau diberi keleluasaan dia kabur dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya
dari usaha-usaha Nikita Mirzani memantau anaknya sedemikian rupa agar tidak kabur lagi. Untuk usaha yang kedua, tinggal nanti apakah Loli mau atau tidak dengan pemaksaan itu, misalnya diminta hadir di kepolisian, mau apa tidak, karena karakter Loli seperti itu loh ya, berantem dengan Fadil aja merong-merong, gero-gero kayak begitu suaranya. Nah kalau dijemput paksa nanti bagaimana jadinya? Nggak bisa kita bayangkan. Jadi teman-teman, dari hasil ini ternyata apa yang dilakukan Loli juga ada campur tangan dari pendapat-pendapat Fadil. Tapi Loli sayangnya di sini ada sifat egonya tinggi, merasa bisa, merasa saya sanggup dan lain sebagainya. Padahal dia perekonomian juga keteteran. Dan ketika dia dimintai Fadil untuk membiayai kuliahnya, sebenarnya dia nggak mampu di sini. Ada simbol sedih bersedih kartu ini, ada campur tangan Fadil juga yang membentuk kehidupan Loli jadi seperti ini. Tapi sayangnya tidak semuanya itu dari Fadil. Dari karakter Loli sendiri juga turut andil dalam membentuk karakter dan masa depannya yang menjadi berantakan seperti ini. Ada sifat arogan, ada sifat ego, merasa paling dan paling, itu juga membuat dia menjadi terjatuh. Karena sebenarnya dia nggak sanggup untuk mandiri berdikari. Sudah nggak sanggup berdikari malah diminta untuk membayar kuliahnya Fadil. Yang ada hutang kesana kemari jadinya ya kan. Tapi semuanya itu dia nggak mengakui, makanya dia memberikan klarifikasi untuk pemulihan nama baik Fadil dan keluarganya. Dan dari pihak Nikita Mirzani tetap berusaha untuk bisa mengajarkan Loli secara tekun, secara apa ya, pokoknya berusaha dengan baik yang memantau Loli agar tidak kabur-kabur lagi. Di sini ada simbol isolasi. Tapi ya Loli ini kan udah gede. Apakah nanti nggak merong-merong kalau dipaksa dan lain sebagainya? Ya pasti merong-merong. Ya tinggal kita lihat saja ke depannya nanti seperti apa drama dari keluarga Nikita dan Loli ini. Sebuah contoh yang nggak bagus yang terjadi antara ibu dan anak hubungannya jadi konsumsi publik ya, karena mereka sendiri apa-apa di-share di publik, apa-apa di-share di publik yang pada akhirnya diberitakan di media sosial dan ramelah dan jadi seperti ini.